Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati moderator di acara kajian Majelis Taman Surga, Sanggar Al-Quran Mardani 5, betul ya Ustaz Ibad ya? Ya. Dan juga Bapak-bapak serta Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, dengan izinnya, dengan kehendaknya kita semuanya bisa berkumpul di dalam satu ruangan di dunia maya, di ruangan Zoom ini, dalam rangka kita bersama-sama thalabul ilmi atau berdiskusi tentang ilmu khususnya di bidang agama yang kita anut. Ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator kita bahwa tema yang akan dikaji, dibahas pada kesempatan pagi hari ini adalah fikih thaharah. Ya, satu tema yang sangat menarik, satu tema yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai muslim dan muslimah dalam menjalani khususnya dalam peribadatan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat beliau yang setia, ya, yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga tibanya hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fikih thaharah ini adalah salah satu bab, ya, dari pembahasan hukum-hukum yang ada di dalam ilmu fikih. Nah, kalau kita membuka kitab-kitab fikih, ya, baik itu di kitab fikih madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah atau Asy-Syafi'iyah, ya. Kemudian madhab Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Biasanya fikih thaharah ini diletakkan di awal-awal penyusunan kitab, ya. Misalnya di dalam kitab Fiqhus Sunnah, ya, yang dikarang, yang disusun oleh Syekh Said Sabiq, fikih thaharah ini diletakkan di awal. Gitu, ya. Begitu juga di buku-buku fikih yang lain. Ya. Kenapa demikian? Karena nanti sebelum membahas tentang fikih ibadah, fikih sholat, fikih puasa dan yang lainnya, yang menjadi landasannya salah satunya adalah fikih thaharah ini. Ya. Nah, nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya, ya. Atau kenapa kita mesti memahami
dan mengkaji toharoh ini atau fikih toharoh ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan hadirin dan hadirat sekalian jamaah Majelis Ta'lim Taman Surga. Ini namanya luar biasa ya, Ustaz Ibad ya. Apa namanya, membuat kita ataupun satu obsesi ya, salah satu obsesi yang kita miliki, kita ingin menjadi pribadi-pribadi muslim yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yang di sana ada taman ya, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya di dalam Majelis Ta'lim atau Majelis Taman Surga ini menjadi doa ya bagi kita sekalian, sekaligus menjadi cita-cita bagi kita sekalian untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Baik. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini? Soalnya ini pembahasan fikih toharoh ini sebetulnya sangat luas sekali, Ibad ya. Mungkin akan kita bahas secara ringkas ya. Sampai jam berapa ini pembahasannya, Ibad? Sampai jam ini Ustaz, sampai jam 11 Ustaz. Sampai jam 11, oh iya. Setelah itu ada tanya jawab ya? Iya benar Ustaz. Baik. Nah, definisi ya, apa definisi toharoh secara bahasa dan istilah? Akan kita bahas dari sana. Kita akan bermula dari definisi dulu. Kemudian dari definisi kita akan bahas juga tentang urgensinya ya. Kenapa kita mesti memahami toharoh atau fikih toharoh? Kenapa sih kita mesti mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan toharoh ya. Kemudian yang ketiga, apa ruang lingkup pembahasan atau apa saja ruang lingkup pembahasan toharoh itu sendiri gitu ya. Nah, dan yang terakhir nanti akan kita bahas juga tentang dua jenis toharoh secara umum, yaitu toharoh dari najis, toharoh dari hadas ya, seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi toharoh ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa toharoh itu artinya nadzafah atau at-toharatu huwa hiya an-nadzafah gitu ya. Suci, bersih ya. Ada yang mengartikan juga atau makna lainnya adalah an-nadzafah wa as-salamah ya. Selamat gitu ya. Jadi suci, bersih. Nah, ini makna dari sisi bahasa ya, dari toharoh itu. Toharoh atau tohuro yathuru ya, toharoh ya, tuhur. Nah, artinya suci, bersih begitu. Dan ini juga banyak dijumpai di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW yang menggunakan kata-kata tohuro yathuru ya, dengan berbagai macam turunan katanya atau derivasinya gitu ya. Nah, sedangkan menurut istilah, maksudnya istilah fikih gitu ya, toharo itu adalah menyucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau benda-benda padat seperti batu ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan toharoh dalam istilah ilmu fikih adalah menyucikan diri dari najis dan hadas. Nah, jadi ada dua hal yang kita bersihkan.
Yang kita sucikan yaitu najis dan hadas, ya. Yang menghalangi sholat, ya, atau ibadah-ibadah yang lain. Maksud ibadah-ibadah yang lain seperti apa? Membaca Al-Quran, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan sebagainya, ya. Nah, dengan apa medianya? Dengan air atau dengan tanah atau dengan batu, ya. Nah, mungkin di abad modern seperti ini bisa dikembangkan medianya. Ada tisu, ya. Kemudian yang lain seperti itu. Baik, ini definisi daripada toharoh, ya. Nah, dari definisi ini kita dapat memahami bahwa toharoh ini adalah upaya dari dalam diri kita untuk membersihkan, ya, diri ataupun pakaian, ya, ataupun lingkungan di mana tempat kita akan melaksanakan ibadah, gitu. Baik, kenapa kita mesti melakukan toharoh? Nah, ini luar biasa, ya. Agama kita ini adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kebersihan, yang sangat memperhatikan masalah kesucian badan kita, kesucian pakaian kita, kesucian lingkungan tempat tinggal kita, dan sebagainya. Maka sebetulnya kalau kita mau mengambil ajaran agama Islam secara kafah, secara totalitas, orang-orang Muslim ini adalah orang-orang yang sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani, ya, sehat badannya, sehat atau bersih pakaiannya, kemudian bersih juga lingkungannya. Karena banyak sekali atau amat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan taharah. Amat banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang taharah. Salah satu di antara ayat yang menjelaskan tentang taharah ini adalah surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, ini ujung ayat, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Masya Allah, ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di sini ada kata-kata wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian sangat menyukai orang-orang yang suka bersih-bersih diri. Ya, tidak membiarkan badannya kotor, ya, tangannya kotor, kemudian rambutnya kotor dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam rangka kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan yang namanya toharah. Inilah salah satu pentingnya kenapa kita harus melakukan toharah atau bersuci, bersih-bersih diri, ya, dalam rangka mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, nah, ada disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini hadisnya pendek nih. At-tuhuru syatrul iman. Ya, Masya Allah, ya. Kesucian itu bagian dari iman. Jadi ternyata kebersihan, kesucian itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang mukmin, tetapi tidak mau bersih-bersih, tidak mau mensucikan diri dari
noda ya, dari najis, dari hadas, maka keimanannya dianggap belum sempurna, belum lengkap. Nah, bahkan nanti di yang berikutnya ya, ketidaksucian diri ini bisa menghalangi seseorang dari melakukan beberapa ibadah tertentu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kesucian yang kita upayakan di dalam hidup kita ini juga adalah bagian daripada keimanan kita. Nah, dengan kata lain, orang-orang yang beriman hendaklah menjaga kebersihan, karena kebersihan, kesucian adalah bagian daripada iman itu sendiri. Ya, jangan sampai kita mengaku orang-orang yang beriman, tetapi kita tidak perhatian dengan masalah kesucian, ya, kebersihan. Kemudian yang ketiga, nah ini miftahus shalah at-tuhur, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kuncinya sholat itu adalah bersuci. Jadi orang yang mau menunaikan ibadah sholat, orang yang mau mendirikan sholat, ya, dia harus melaksanakan toharoh terlebih dahulu. Ya. Kenapa demikian? Karena ibadah sholat yang dikerjakan oleh seseorang tanpa didahului oleh bersih-bersih terlebih dahulu, ya tadi ya, membersihkan diri dari najis atau membersihkan diri dari hadas. Ya, jadi dua-duanya harus bersih. Ya. Itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak bersih. Maka bahasa hadis ini sangat simpel sekali. Miftahus shalah at-tuhur. Ya, kunci pembuka sholat itu adalah at-tuhur, bersih, bersuci. Nah, meskipun yang namanya wudhu, yang namanya mandi, atau bersih-bersih dari najis dan sebagainya, itu bukan bagian daripada sholat itu sendiri, tetapi itu sangat berpengaruh, sangat berdampak kepada status sholat kita. Nah, jadi kalau sholat dalam keadaan tidak suci, maka hal ini berdampak kepada tidak sahnya sholat. Nah, coba kita lihat di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari ya. Ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Nah, ini sudah lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi. Ya, la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak akan menerima sholat yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi orang yang sedang berhadas tidak bisa menunaikan ibadah sholat kecuali dia telah berwudu terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini termasuk juga kita bersih-bersih atau bersuci dari najis ya. Ketika kita mau sholat, kemudian di baju kita ada najis, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Ketika kita mau sholat, di sajadah tempat kita sholat ada najis, maka kita mesti mensucikannya terlebih dahulu. Nah, sehingga sholat yang kita kerjakan, selain dalam kondisi yang suci, juga akan mengkondisikan kita semuanya agar bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Ya, dalam keadaan khusyuk, konsentrasi, fokus yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini beberapa ayat dan juga hadis yang berkenaan dengan urgensi toharoh. Kenapa kita mesti melakukan toharoh? Ya. Nah, sekarang ruang lingkup toharoh. Toharoh itu membahas tentang apa sih? Gitu ya. Nah, toharoh itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Atau bersuci itu ada bersuci dari noda yang sifatnya hakiki, langsung kelihatan nodanya, ya seperti itu. Yang kedua adalah hukmi, yang secara hukum
dimaknai sebagai noda, gitu ya. Dia bersuci dari noda yang nodanya itu kelihatan langsung najis ya, gitu. Kemudian yang kedua, bersuci atau bersih diri dari kotoran yang dihukumi sebagai kotoran ya, itu hadas. Nah, kalau najis kan kita kelihatan tuh, misalnya ada kotoran binatang, gitu ya, langsung kelihatan wujudnya. Kalau hadas misalnya keluar angin ya, seperti itu. Nah, itu juga dihukumi sebagai sebuah kotoran ya, seperti itu. Baik. Nah, najis ini juga ada 3 jenis ya. Ada najis mughalladhah atau yang disebut dengan najis yang berat ya. Kemudian ada najis mutawassithah, yaitu najis yang pertengahan, yang sedang. Ada lagi najis mukhaffafah atau najis yang bersifat ringan. Gitu. Nah, hadas ada 2 jenis. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Ya. Jadi hadas al-akbar wa hadasul asghar. Ya. Al-hadasul akbar wal hadasul asghar. Ya. Jadi hadas yang besar dan hadas kecil. Gitu. Nah, hadas yang berat, nah itu cara menghilangkannya dicuci. Nah, bagaimana nanti cara mencucinya kita akan lihat di slide berikutnya ya. Kemudian hadas najis sedang, najis mutawassithah juga dicuci. Ya. Kemudian najis yang ringan hanya cukup memercikkan ya air saja ya. Kalau nanti medianya adalah air begitu. Kemudian untuk hadas besar ini disucikan dengan cara mandi. Sementara untuk hadas kecil bisa dihilangkan dengan cara wudhu. Ya, jadi diselesaikan dengan cara wudhu. Nah, kalau media air itu tidak ada, ya, maka nanti bisa diganti dengan tayamum. Begitupun wudhu ya, baik wudhu ataupun mandi, kalau kita tidak mendapatkan air atau kita tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena satu dan lain hal, maka diganti dengan tayamum. Kira-kira beginilah ruang lingkup toharoh secara umum ya. Toharoh itu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Najis ada 3, berat, sedang, ringan. Hadas ada 2, besar dan kecil. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis? Ada yang dicuci, nanti cucinya dengan air, ada yang harus menggunakan tanah ya untuk najis yang berat. Kemudian najis sedang itu menggunakan air, juga bisa menggunakan batu ya, nanti dengan yang disebut dengan istinja seperti itu. Nah, sementara najis yang ringan cukup dipercikan air. Baik. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Nah, najis tadi sebagaimana disebutkan di awal ada 3 jenis. Ya. Jenis yang pertama adalah najis yang ringan. Nah, apa itu najis yang ringan? Berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali ASI saja. Jadi kalau anak atau putra dan putri kita ini masih berusia 2 tahun ke bawah, kemudian ia belum makan apa-apa kecuali makanan ASI saja. Jadi asupan makanannya hanya ASI. Nah, jadi anak laki-laki yang seperti ini, atau bayi laki-laki yang seperti ini, ketika dia buang air kecil ya, nah air kencingnya ini termasuk najis yang bersifat ringan, mukhaffafah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, nanti di berikutnya ya. Ada di dalam hadis dikatakan. Kemudian yang kedua ada najis sedang atau najis pertengahan, tidak ringan dan tidak
berat. Ya. Nah, najis pertengahan ini adalah seperti kotoran manusia, ya, darah haid, kemudian minuman keras, kotoran hewan, kemudian bangkai hewan, kecuali bangkai hewan yang bangkai manusia, ya, mayat. Nah, mayat itu tidak dihukumi sebagai najis, begitu. Nah, bangkai ikan juga tidak dihukumi najis. Bantai belalang, gitu ya, itu dikecualikan. Nah, bangkai-bangkai hewan selain yang tadi disebutkan, ya, selain ikan dan belalang, maka dihukumi sebagai najis, ya. Nah, tapi najisnya ini najis yang sedang atau pertengahan, atau disebut dalam bahasa Arabnya najis mutawassithah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada najis yang berat atau yang disebut dengan najis mughalladzah. Ya, najis mughalladzah ini seperti menyentuh atau disentuh babi. Jadi kalau kita lewat ada babi, ya, babi itu menyentuh kita atau kita yang menyentuh babi, nah maka tangan kita atau anggota badan kita ini terkena najis berat, ya, atau najis mughalladzah, ya. Atau kalau tidak babi, terkena air liur anjing. Nah, di air liur anjing itu bagian daripada najis yang berat, ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Pokoknya kalau ada air liur anjing, gitu ya, menempel di anggota tubuh kita, menempel di pakaian kita, menempel di wadah-wadah di piring kita misalnya atau yang lainnya, nah itu menyebabkan benda tersebut atau anggota tubuh kita menjadi terkena najis yang berat. Nah, ini tentunya ada cara mensucikannya, ya, masing-masing. Baik, sekarang yang pertama dulu, ya, bersuci dari najis yang ringan. Ya. Bagaimana kita cara mensucikan najis yang ringan? Nah, ada disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi begini. Yugsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil gulami malam yat'am. Nah, jadi air kencing anak perempuan atau bayi perempuan harus dicuci. Nah, bahasanya yugsal. Maaf. Nah, bahasanya di sini menggunakan kata apa? Yugsal. Jadi gosala, yagsilu itu membasuh, gitu, dicuci. Min baulil jariyati, air kencing anak perempuan, al jariyah maksudnya anak perempuan di sini. Wa yundahu, nah kalau untuk air kencing anak laki-laki tidak menggunakan kata yugsal, tapi yundah, dipercikkan air, ya. Wa yundahu min baulil gulam, ya. Dan air kencing anak laki-laki cukup diperciki air saja. Tapi ada syaratnya di sini. Malam yat'am, selama dia belum makan selain ASI, ya. Tapi kalau misalnya baru 1 tahun sudah dikasih makanan lain selain ASI, maka itu sudah dihukumi sebagai najis, bukan najis ringan lagi, tapi najis yang sedang, ya, mutawassithah, begitu. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bersuci dari najis ringan hanya cukup dengan memercikkan air, ya, ke lokasi yang terkena najis. Misalnya di lantai ada najisnya, najis tersebut berupa air kencing bayi laki-laki yang belum makan, maka cukup dibersihkan air. Nah, kalau sekarang mungkin praktiknya bisa menggunakan tisu, dilap dulu airnya, gitu ya. Kemudian diperciki air, kemudian dilap lagi menggunakan
menggunakan tisu, ya, begitu. Kemudian yang berikutnya bersuci dari najis mutawassithah atau dari najis sedang. Nah, di sini ada beberapa beberapa model ya, beberapa metode. Ada yang dengan cara menyirami air, menyiraminya dengan air maksudnya. Gitu. Seperti yang tadi air kencing bayi perempuan, gitu ya. Itu juga termasuk najis sedang kan, dengan cara mencucinya atau menyiraminya dengan air. Gitu. Nah, di sini salah satu contoh juga ada disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, gitu ya. Qoma a'rabiyun. Jadi suatu ketika ada seorang Arab kampung, ya Arab dusun, ia berdiri ya fabala fil masjid. Tiba-tiba dia masuk masjid, kemudian kencing di dalam masjid. Tapi jangan dibayangkan masjidnya seperti masjid sekarang ya. Dulu masjid di zaman Rasulullah SAW lantainya adalah tanah ya, bukan dari marmer seperti yang sekarang seperti itu. Qama arabiyun fabala fil masjid. Nah, dia datang ke masjid, kemudian kencing di dalamnya. Fatana walahun nasu. Ya. Kemudian orang-orang berdiri untuk menindaknya. Nah, ini orang nggak tahu diri gitu ya. Ini tempat ibadah tiba-tiba langsung dikencingi seperti itu. Sehingga para sahabat yang lain geram, ingin melakukan tindakan, ya, menegurnya dengan tindakan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, da'uhu. Nah, biarkan saja dulu. Ya. Da'uhu, biarin dia. Ya. Kemudian fa'ahriku ala baulihi sajlama'in au dhanuban min ma'in. Ya. Kemudian siramilah di atas tempat kencingnya itu dengan seember air. Nah, jadi cara mensucikan najis yang mutawassithah ini dengan cara menyiramnya dengan air. Kalau itu adalah lokasi tempat ya, lantai misalnya, gitu. Ya kita bersihkan dengan air. Kalau bahasanya di sini menggunakan seember air ya. Maaf, baterainya mau habis. Nah, menggunakan kata zanuban min ma sajlama'in, maksudnya seember air. Nah, menggunakan air secukupnya lah kira-kira begitu. Jadi disiram dengan air secukupnya. Begitu. Baik, kemudian ada juga yang membersihkan najis yang sedang itu dengan cara menyamaknya. Nah, contoh misalnya, tadi kan salah satu najis sedang itu adalah bangkai binatang. Nah, bangkai binatang, maksudnya bangkai binatang yang bisa dimanfaatkan kulitnya misalnya. Nah, tentu kulit binatang itu kan mengandung najis, gitu ya. Mengandung najis karena di sana ada darahnya dan sebagainya. Gitu. Nah, maka bagaimana cara mensucikan kulit binatang dari bangkai itu agar kemudian bisa dimanfaatkan? Ya, maka caranya sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa taala. Ya, idza dzubigul ihabu faqad tahura. Ya. Bila kulit bangkai telah disamak, maka ia telah menjadi suci. Ya. Ustaz Ibad pernah melihat cara proses penyamakan kulit? Belum pernah, Ustaz. Belum pernah ya. Nah, mungkin para hadirin dan hadirat sekalian juga ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, mungkin coba kita lihat dulu lah, ya, cara menyamak kulit ya, mungkin di abad sekarang ya. Nah, coba sebentar saya
close dulu yang ini. Bentar. Sekarang kita akan lihat prosesi penyamakan kulit ya. Saya perlihatkan sebuah video sebentar. Nah, ini ya, kita lihat. For your info fans, kulit untuk dibuat kerupuk atau kerajinan masih sama. Bedanya hanya di bagian sisi yang berbeda aja kok. Oh iya, dulu sempat beredar berita kerupuk kulit yang dibuat dari limbah kulit sepatu. Biar nggak salah informasi, kita lihat aja proses penyamakan kulit fans. Lokasinya masih di sekitar Gang Garut kok. Kulit harus direndam dalam bak air terlebih dahulu. Kemudian bersihkan bagian dalamnya fans. Biasanya bagian paling tipis, licin dan berlendir ini harus dibuang dengan pisau yang sangat tajam. Setelah bersih, kulit dimasukkan ke dalam tong besar. Kemudian rendam dan giling dengan air kapur. Nah, proses ini bisa dilakukan selama 1-2 hari, fans. Lama juga ya. Selanjutnya kulit dipotong, fans, untuk memisahkan kulit menjadi 2 bagian. Nah, bagian kulit atas inilah yang dipakai untuk kerupuk. Kalau bagian bawah kulit ini bisa dipakai untuk membuat kerajinan kulit. Udah jelas dong, fans, bagian kulit mana yang dipakai untuk kerupuk dan kerajinan. Kalau untuk kerupuk, kulit tinggal dikeringkan aja oleh pengrajinnya. Kalau untuk kerajinan, kulit diproses selanjutnya. Kulit direndam dengan bahan kimia di dalam tong. Tujuannya sih untuk menghilangkan bau khas kulit, fans. Gak cuma direndam aja, kulit juga digiling di dalam tong putar. Setelah itu, keluarkan dan tiriskan. Kulit lalu disortir dan dibuang bagian kulit yang jelek atau rusak. Pisahkan juga kulit berdasarkan ukuran ya. Dalam tahapan ini, sudah dapat lembaran kain kulit dengan kualitas yang baik, fans. Selanjutnya, proses pewarnaan dasar kulit. Biasanya pakai warna hitam dan coklat, fans. Proses pewarnaan ini dilakukan dengan cara mencelupkan kulit ke dalam tong cairan pewarna. Proses ini biasa disebut dengan trimming. Kemudian tong diputar selama beberapa saat. Kalau sudah selesai, lembaran kulit dijemur, fans. Tapi proses penjemuran tidak boleh dilakukan di bawah sinar matahari secara langsung ya. Penjemuran kali ini cuma sekedar mengeringkan kulit saja tuh. Kulit digantung menggunakan pengait-pengait besi. Kemudian kulit dijemur dan dijalankan dengan mesin. Rel pengeringan ini ada di sekeliling atap pabrik penyamakan. Alat ini dibiarkan berputar dengan kecepatan lambat. Kalau sudah kembali ke titik awal penjemuran, kulit berarti udah kering tuh. Terakhir, kulit ditarik atau direjangkan supaya melar dan lebar. Kemudian masukkan kulit ke dalam ruangan dengan suhu panas. Cara kerjanya, kulit kayak listrikan gitu deh. Jadi kulit bebas dari kerutan atau bekas lipatan. Kalau udah gini, kulit siap menjadi bahan baku aneka produk kerajinan kulit. Ruang belajar. Ya. Nah, itu salah satu proses penyamakan kulit ya. Apa namanya? Yang dilakukan di zaman sekarang ya. Mungkin kalau dulu ya dibersihkan ya apa namanya darahnya atau yang lainnya seperti itu, kemudian dijemur ya, dan menggunakan apa namanya media-media yang apa namanya bisa membersihkan kulit itu sendiri, dia tidak dan kemudian nanti bisa dipakai untuk keperluan umat manusia ya. Nah, ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi salah satu menyucikan najis dari benda tertentu, dalam hal ini adalah bangkai binatang tadi, gitu ya, dengan cara menyamaknya. Ya, jadi bahasanya dibagi, ya. Idza dubiga al-ihabu faqad tahura. Nah, kalau sudah disamak, kemudian diproses dijemur, ya, di matahari, ya,
itu akan menjadi suci. Kemudian, saudara, ada juga cara mensucikan diri, cara mensucikan najis yang sedang ini dengan cara kita mengesetkannya ke tanah, gitu ya. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Idza asaba khuffa ahadikum adzan falyudallikhuma fil ardi wal yusalli fihima fa inna dzalika tahurun lahuma. Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis, kata Rasulullah SAW, maka keset-kesetkanlah ke tanah. Ya, falyudallikhuma. Jadi dikeset-keset ke ke tanah, gitu ya. Falyudallikhuma fil ardi. Wal yusalli fihima. Kemudian sholatlah dengan memakai sandal tersebut atau sepatu tersebut, ya. Fa inna dzalika tahurun lahuma. Karena hal itu sudah mensucikan, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini model yang ketiga, ya, dengan cara mengesetkan benda yang terkena najis tadi, ya, dengan tanah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya dengan cara mengeringkan, ya, benda tersebut, gitu ya. Nah, kalau di sini kasusnya adalah tanah yang terkena najis. Jadi kalau ada tanah terkena najis, kotoran binatang atau yang lainnya, gitu ya. Idza jabbatil ardu faqad zakat. Nah, ada di dalam hadis riwayat Imam Abu Qilabah, ya. Apabila tanah telah mengering, maka ia telah suci, gitu ya. Jadi, apabila tanah telah mengering, maka ia telah suci. Dalam arti kalau tanah yang terkena najis kemudian kering atau di bawah terik matahari kemudian kering dan tidak ada lagi aroma najis yang ada di dalam tanah tersebut, maka tanah itu sudah menjadi suci. Ya, bisa dilakukan peribadatan di dalam tanah tersebut, begitu. Meskipun tadinya awalnya di sana ada benda atau ada zat yang mengandung najis. Nah, jadi caranya adalah dengan mengeringkannya. Kemudian, nah, yang ketiga, bersuci dari najis yang berat. Itu yang disebut dengan najis mughalladhah. Nah, yang ini mesti dicuci dengan 1 kali tanah dan 6 kali air, ya. Jadi bahasanya tuhuru ina iyahadikum, kata Rasul, sucinya wadah kalian, idza walagha fihil kalbu, yang dijilat anjing, gitu ya, atau yang yang dijilat oleh anjing, atau yang diminum oleh anjing, ya, an yaghsilahu sab'a marratin, ya, yang dengan mencucinya sebanyak 7 kali, ya. Ulahunna biturab, ya, salah satunya dengan tanah, atau cucian yang pertama menggunakan tanah terlebih dahulu. Nah, ini juga bagian daripada cara mensucikan najis mughalladhah atau najis yang bersifat berat, gitu ya. Baik. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah toharoh dari hadas. Kalau tadi toharoh dari najis, ya, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah, maka bersuci dari hadas atau toharoh dari hadas ini terbagi menjadi 2. Jadi hadas besar, yaitu dengan cara mandi mensucikannya, kemudian hadas kecil dengan cara kita berwudu, melakukan wudu. Atau kalau air tidak ada atau kita tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena sakit atau lainnya, maka mandi dan wudu ini bisa digantikan dengan tayamum, ya. Baik, hadas besar itu beberapa penyebabnya antara lain
bagi kaum muslimah adalah haid, ya. Kemudian nifas setelah melahirkan, ya. Atau melahirkan, ya. Kemudian aljima, ya, hubungan suami istri. Kemudian keluar mani, ya, yang disebabkan di luar aljima, ya. Kemudian meninggal dunia. Orang yang meninggal juga harus dimandikan. Haid, nifas, melahirkan, kemudian jima, keluar mani, meninggal, ini termasuk hal yang menyebabkan seseorang dikenai atau sedang memiliki hadas besar, gitu ya. Tentu bagi orang-orang yang berhadas besar ini ada beberapa yang terlarang baginya untuk dilakukan. Pertama adalah sholat. Orang yang sedang junub, orang yang sedang berhadas besar tidak boleh menunaikan ibadah sholat. Tidak boleh menunaikan sujud tilawah, gitu ya. Nah, karena sujud tilawah itu kan tidak hanya sedang membaca, tetapi ketika kita menyimak pun ya dianjurkan untuk sujud tilawah. Nah, orang yang sedang junub tidak dianjurkan sujud tilawah atau tidak diperbolehkan sujud tilawah. Kemudian tawaf, orang yang sedang junub juga tidak diperbolehkan melakukan tawaf. Kemudian sa'i, ya, memegang mushaf, melafazkan Al-Quran, ya, melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian masuk ke dalam masjid juga termasuk yang terlarang bagi orang-orang yang sedang berhadas besar, begitu. Nah, misalnya tidak bolehnya sholat ini ada disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Ya, tidak diterima sholatnya orang yang tanpa toharoh. Nah, ini tadi relevan juga dengan hadis yang sebelumnya, ya. Ya, Allah tidak akan menerima seseorang yang berhadas kecuali dia sudah berwudu terlebih dahulu. Kalau hadasnya hadas kecil, kalau hadasnya hadas besar, maka harus mandi plus wudu, ya, sekaligus. Tidak diterima sholat tanpa taharah. Kemudian yang kedua, tidak boleh tawaf. Nah, ada disebutkan juga di dalam hadis, ya, hadis riwayat Imam Hakim. At-tawafu bil baiti bimansilatis shalah. Tawaf di sekeliling Ka'bah itu sama dengan sholat. Ya. Illa annallaha qad ahalla fihil mantiq. Kecuali Allah telah membolehkan saat melakukan tawaf, ya, berbicara. Kalau dalam sholat tidak boleh berbicara selain doa dan bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ke saat tawaf, maka tidak mengapa atau tidak terlarang seseorang melakukan percakapan di luar doa, ya, seperti itu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sedang junub maka tidak boleh menunaikan tawaf, hadisnya ini. Kenapa? Karena tawaf seperti halnya sholat, ya. Perbedaan antara tawaf dengan sholat dalam hal ini adalah kalau sholat tidak boleh berbicara sama sekali, kalau tawaf masih diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, ya, tidak boleh menyentuh mushaf. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala, alla yamassal qur'ana illa tahirun. Alla yamassal qur'ana illa tahirun. Tidak diperbolehkan menyentuh mushaf kecuali orang yang dalam keadaan suci. Nah, orang yang sedang junub, orang yang sedang dalam kondisi hadas besar, maka tidak diperbolehkan menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Kemudian tidak boleh masuk masjid. Nah, ini juga disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah, ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula hampiri masjid, jangan pula masuk ke dalam masjid, sedangkan kamu dalam keadaan junub. Nah, jelas sekali ya, di dalam ayat disebutkan, orang yang sedang dalam keadaan junub, maka tidak diperbolehkan memasuki ruangan masjid. Ya. Illa abiri sabilin, ya, kecuali hanya sekedar lewat saja, melewati halamannya, melewati sampingnya, melewati belakangnya dan sebagainya. Ya. Illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Larangan itu berlaku sampai dia mandi. Ya, kalau sudah mandi, maka diperbolehkan kembali dia masuk ke dalam masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini diantara contoh beberapa hal yang terlarang di dalam agama kita apabila kita sedang berhadas besar. Ya. Berikutnya, ya, hadas kecil. Tadi kalau hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi, maka hadas kecil ini dihilangkan dengan cara berwudu. Ya. Hadas kecil ini, ya sebentar. Oh iya. Nah, hadas kecil ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Nah, bisa buang angin, atau buang air kecil, buang air besar, atau pingsan, kemudian tertidur lelap maksudnya, kemudian menyentuh kemaluan, ya terutama dengan tangan kanan, ya, kemudian bersentuhan kulit dengan bukan mahramnya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Dalam mazhab yang lain tidak termasuk. Kemudian keluar madhi, ya. Ini juga termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang memiliki hadas kecil. Nah, kalau ia memiliki hadas kecil seperti ini, tidak bisa melaksanakan ibadah sholat kecuali dia telah berwudu terlebih dahulu. Dan kita tahu perintah wudu itu ada disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya. Nah, jadi penggalan ayat dari surah Al-Maidah ayat ke-6 ini menjelaskan tentang perintah wudu. Jadi bahasanya idza qumtum ilas shalah, idza aradtum an tuqimas shalah, ya. Jika kalian hendak menunaikan ibadah salat, maka lakukanlah 4 hal di sini. Jadi membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan juga membasuh kaki sampai mata kakinya. Nah, baik, ini prinsip-prinsip yang ada di dalam wudu. Nah, sehingga dari ini juga bisa kita lihat apa saja rukun wudu. Ya, rukun wudu itu yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Ya. Nah, niat tempatnya di dalam hati. Tetapi kalau ingin mengkondisikan hatinya agar dia siap untuk melakukan wudu, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala juga dianjurkan untuk melafadzkan niatnya. Nawaitul wudu'a biraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, meskipun sebetulnya yang pokoknya niat itu adalah di dalam hati, bukan di dalam lisan kita. Yang kedua tadi membasuh wajahnya, ya. Faghsilu wujuhakum. Nah, kemudian yang ketiga membasuh tangan. Ini juga termasuk rukun wudu. Di tangan kedua-duanya sampai siku. Bukan hanya sampai pergelangan, tetapi sampai siku.
Kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, jadi salah satu rukun wudhu juga adalah mengusap sebagian kepala di dalam fikihnya Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam fikih madhab yang lain, mengusap kepala dari ujung rambut di depan sampai ke belakang. Kemudian dari belakang dikembalikan lagi ke depan. Jadi cukup hanya satu bagian kepala saja, tetapi harus dari depan sampai belakang dibasuh. Jadi menurut madhab yang lain. Tetapi di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah cukup hanya sebagian rambut saja yang bisa kita basahi, ya. Sebagian dari kepala saja yang bisa kita basah. Kemudian membasuh kaki tadi, ya. Jadi wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kakinya, ya. Dan yang keenam, tertib atau menurut susunan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi membasuh wajah dulu, kemudian membasuh tangan, membasuh kepala atau mengusap kepala, dan membasuh kaki. Jangan dibalik, gitu ya. Membasuh kaki dulu, kemudian mengusap kepala, kemudian tangan, kemudian wajah. Salah satu rukunnya harus tertib, ya, sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Baik, apa sunnah wudhu? Nah, sunnah wudhu diantaranya adalah bersiwak. Menggunakan kayu siwak, alhamdulillah, ya, kalau ada. Kalau tidak, menggunakan pasta gigi, yang bisa membersihkan mulut kita, membersihkan gigi kita. Barangkali di sana ada kotoran-kotoran yang ada, sisa-sisa makanan, ya, maka disunahkan bersiwak. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan sebelum berwudu. Ini juga salah satu sunnah wudu. Jadi sebelum kita berwudu, kita cuci tangan sampai pergelangan, gitu ya, kedua-duanya. Kemudian mencuci anggota-anggota wudu sebanyak 3 kali, kecuali kepala hanya sekali. Jadi salah satu sunnah wudu itu adalah membasuh anggota-anggota wudu sebanyak 3 kali. Ya. Tapi yang rukun, berarti yang wajibnya hanya 1 kali. Berarti yang 2-nya adalah sunnah, ya. Jadi mengulang membasuh tangan sampai 3 kali, ya. Jadi hitungan kedua dan ketiganya itu adalah sunnah. Jadi mendapatkan pahala sunnah. Tapi yang pertama itu adalah wajib, termasuk yang rukun, ya. Kecuali di sini adalah mengusap kepala. Nah, mengusap kepala itu cukup hanya 1 kali saja. Kemudian yang keempat, menyela-nyela jenggot apabila jenggotnya tebal. Jadi ketika seseorang memiliki jenggot yang cukup tebal, maka jenggotnya juga harus disela-sela, ya, supaya ada air yang masuk ke dalamnya. Kemudian yang kelima, disunahkan juga menyela-nyela jari kaki dan jari tangan. Nah, ini juga yang kadang-kadang sebagian kaum muslimin kurang perhatian masalah ini. Nah, meskipun ini sifatnya sunnah, tetapi ketika kita melaksanakannya, ini insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menyela-nyela jari, baik kaki ataupun tangan. Kemudian menyeka atau mengusap, ya, mengusap di agak pijit-pijit begitu di organ-organ tubuh yang yang menjadi anggota wudu, ya, seperti itu. Apakah itu wajah, kemudian tangan, kemudian telinga, kemudian yang lainnya, itu semuanya adalah disekat, ya, diurut-urut lah, tangan, kemudian kaki dan sebagainya. Jadi tidak hanya cukup menggunakan mengucurkan dari keran misalnya, meskipun itu sah-sah saja. Ketika seseorang berwudu, mengucurkan air ke anggota wudu kita, gitu ya. Tetapi sunnah untuk disekat, ya, diurut-urut dan sebagainya. Dan tangannya, kemudian kakinya, wajahnya dan sebagainya. Kemudian di antara sunnah wudu adalah mendahulukan tangan kanan daripada tangan yang kiri dan kaki kanan daripada kaki kiri. Ya. Jadi ketika membasuh tangan, sunnahnya adalah mendahulukan yang kanan. Berarti kalau sunnah tidak mesti, ya. Bagi yang menggunakan tangan kiri dulu yang dibasuh tidak masalah. Cuman kita kehilangan pahala
sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan yang kanan dulu kemudian yang kiri. Begitupun kaki. Nah, kaki juga ke tangan kanan, kaki yang kanan dulu kemudian kiri, sehingga kita mendapatkan pahala sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdoa setelah wudhu juga termasuk yang dianjurkan. Biasanya doa yang kita baca 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada tambahan lagi, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Seperti itu. Kita menggunakan doa yang lain. Baik, kemudian menggunakan air wudhu dengan hemat. Nah, ini juga yang Masya Allah ya, sangat-sangat disayangkan kaum muslimin, atau banyak kaum muslimin yang saat berwudu, saat mandi, menggunakan air secara berlebihan, gitu ya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk hemat dalam menggunakan air. Ya, meskipun air berlimpah ruah, sangat banyak, gitu ya. Nah, kita dianjurkan, disunahkan untuk menghemat penggunaan air, baik itu ketika wudu atau ketika kita mandi. Nah, jadi hemat energi ya, seperti itu. Baik. Oh ini. Nah, ini sudah ya barusan. Oh ya. Nah, sebentar ini malah ke hapus ya. Saya lagi. Oh ya. Yang ini, yang terakhir ini ya. Ini sunnah wudhu sudah. Yang terakhir adalah kapan disunahkan kita berwudhu. Nah, kapan saja kita disunahkan oleh Rasulullah SAW melakukan wudhu, gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita mau menunaikan ibadah sholat. Nah, jadi mengulangi wudhu untuk tiap sholat, gitu ya. Misalnya begini, ketika sholat zuhur, kita sudah berwudhu nih. Nah, sampai asar kita belum batal wudhu kita. Bisa menggunakan wudhu sholat zuhur, gitu ya. Tetapi disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulang kembali wudhu. Ya, tajdidul wudhu, yang memperbaharui wudhu kita untuk melaksanakan sholat yang berikutnya. Nah, tapi sifatnya sunnah ya. Kalaupun mau menggunakan wudhu yang sholat zuhur tadi juga tidak masalah. Nah, cuman agar kita mendapatkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita ulang kembali wudhu. Kita perbaharui lagi wudhu kita ketika kita melaksanakan sholat yang berikutnya. Ya. Yang kedua, bagi setiap muslim untuk selalu tampil dengan wudhu. Nah, ini seyogianya atau sebaiknya kita sebagai umat muslim memiliki kesucian dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, ketika kita di dalam masjid, kita dalam keadaan suci. Ketika kita di tempat kerja juga dalam keadaan suci. Ketika kita di rumah juga dalam keadaan suci. Ya, kita dalam kondisi berwudu dimanapun dan kapanpun. Nah, ini disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika hendak tidur dalam keadaan junub, ya. Jadi orang yang dalam keadaan junub, ya, di malam hari, kemudian dia tidak mandi terlebih dahulu, maka sebaiknya ia berwudu, ya, berwudu, kemudian baru tidur, ya, dalam keadaan junub. Nah, disunahkan. Nah, meskipun ini tidak sampai kepada wajib, tetapi ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala sunnah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum mandi wajib. Nah, wudhu sebelum mandi wajib juga adalah sifatnya sunnah. Ya, sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ketika hendak mengulangi hubungan suami istri, ya, seperti itu. Itu juga menggunakan disunahkan berwudu terlebih dahulu. Ketika marah, nah ini juga salah satu
tips dari Rasulullah SAW untuk menurunkan tensi amarah kita pada saat marah ya pada orang lain. Saat berdiri maka kita duduk ya, ketika duduk juga masih belum mereda marahnya, maka kita disunahkan untuk berwudu. Berikutnya ketika hendak membaca Al-Quran. Nah, orang yang hendak membaca Al-Quran juga disunahkan berwudu terlebih dahulu ya. Meskipun hal ini adalah bukan hal yang wajib, akan tetapi bagian daripada adab kita terhadap Al-Quran, maka kita disunahkan untuk dalam keadaan suci ya. Kalau tadi dalam keadaan junub maka tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran ya. Tetapi kalau hanya hadas kecil ini masih dibolehkan, tetapi sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu berwudu ya. Kemudian ketika melantunkan azan dan iqamah. Nah, seorang muadzin atau seorang yang melantunkan azan dan iqamah hendaklah dalam keadaan berwudu ya, dalam keadaan suci. Jangan sampai ada orang yang azan, nah dia belum berwudu gitu ya. Apalagi kalau dia belum mandi. Mandi besar ya, mandi janabah seperti itu. Dan tadi sudah disebutkan orang yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh memasuki masjid ya. Nah, tentu ketika ia masuk ke dalam masjid sudah dalam keadaan suci dari hadas besar, dan juga disunnahkan suci dalam keadaan dari hadas kecil ya, sudah berwudu terlebih dahulu. Kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, jadi disunahkan kita dalam keadaan suci ya, dalam keadaan berwudu, nah, sehingga kondisi kita dalam keadaan suci ya. Baik. Dan yang ke-10, ketika kita hendak menyentuh kitab-kitab syar'i atau buku-buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah, yang di dalamnya dibahas tentang keagamaan, ya agama-agama Islam, ya. Misalnya kitab-kitab induk ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, kemudian kitab-kitab tauhid dan sebagainya, banyak kitab-kitab syar'i, maka kita disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum menyentuh kitab-kitab tersebut gitu ya. Nah, kalau buku-buku selain buku-buku syar'i maka tidak disunnahkan berwudu seperti itu. Baik. Nah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaat yang bisa dipetik oleh Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Taman Surga ya, Majelis Taman Surga ini, dan untuk kemudian kita menjadi bahan perenungan juga bagaimana kita bersuci diri kita, ya badan kita, kemudian pakaian kita dan lingkungan kita dari dua ini ya, dari najis dan juga dari hadas ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.